Keutamaan salat fardu. Allah Ta'ala berfirman, Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Surat An-Nisa 103. Artinya sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini dapat diambil beberapa faidah. Pertama, sembahyang itu ada ketentuan-ketentuan waktunya yang kada boleh dilaksanakan sebelum ataupun sesudah waktunya. Yang kedua, dapat diambil faidah bahwa sembahyang 5 waktu itu waktu-waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala tersebut terkandung beberapa rahasia-rahasia yang ada di dalamnya itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Ini Allah menerangkan waktu sembahyang. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anil fajr. Dirikan sembahyang itu mulai tergelincir matahari sampai malam. Di situ ada 4 sembahyang: zuhur, asar, maghrib, isya, wa qur'anal fajri, dan subuh. Nah, jadi waktu-waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh dilewati daripada ketentuan-ketentuannya. Nah, oleh karena itu ulama-ulama khususnya ahli fikih mengatakan as-salatu qabla al-waqti la tasihhu wa tajibul i'adah. Sembahyang yang dilaksanakan sebelum waktunya tidak sah dan wajib mengulang, wajib mengembali, walaupun melalui perhitungan. Umpamanya perhitunganku ini waktu sudah masuk sembahyang, ternyata belum masuk. Nah, sembahyang itu kada sah dan wajib diulangi. Wassalatu ba'dal waqti ghairu maqbulah wa tajibut taubah. Adapun sembahyang itu dilaksanakan sesudah waktunya tidak diterima oleh Allah dan wajib dia tobat. Misal sembahyang zuhur dilaksanakan jam 4, sembahyang asar dilaksanakan jam 6:30, sembahyang maghrib dilaksanakan jam 7:30. Nah, itu sembahyang sesudah waktunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia wajib bertobat daripadanya. Menunda, melambatkan sembahyang itu. Sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah tentang firman Allah yang berbunyi fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa itu maksudnya firman Allah? Wailun lil musallin, azab yang sangat bagi orang-orang yang sembahyang, yang mereka itu lalai dalam sembahyangnya. Apa itu maksudnya wahai Rasulullah? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah menjawab, ta'khirus salah an waktiha, melambatkan sembahyang daripada waktunya.
mengeluarkan sembahyang daripada waktunya, itu termasuk minal kabair, termasuk dosa yang besar. Allah mengancam fawailun, azab yang sangat bagi orang-orang yang sengaja mengeluarkan sembahyang daripada waktunya. Memang ada pengecualian, beberapa kelompok yang kada berdosa mengeluarkan sembahyang daripada waktunya itu. Pertama, orang yang lupa. Dia kada sadar, lupa karena kesibukan, karena apa, sehingga dia kada sadar, sehingga waktu sembahyang sudah habis tanpa disengajanya. Nah, ini kada berdosa. Yang kedua, orang yang guring sebelum waktu, tiba-tiba bangun sudah habis waktu. Nah, itu kada berdosa juga, melambatkan sembahyang dari waktunya. Misal jam 11:30 guring, 11:30 siang guring, dia bangun pukul 4. Nah, berarti zuhur tak keluar. Nah, ini kada berdosa karena dalam keadaan guring. Tapi kalau guringnya di dalam waktu, nah ini berdosa. Orang sudah azan zuhur, guring, bangun pas pukul 4, nah ini berdosa karena guringnya sesudah dalam waktu sembahyang zuhur. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad, faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ay yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun in syaa'a 'azzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Artinya 5 kali salat yang diwajibkan oleh Allah atas para hambanya. Barang siapa yang mendatanginya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun daripadanya karena memandang inting terhadap kewajiban itu, maka ia mempunyai janji di sisi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Kalau kita sembahyang 5 waktu dengan tidak menyia-nyiakan, artinya dalam waktu sembahyangnya, syarat rukun adabnya itu bagus, Allah berjanji memasukkan dia ke dalam surga. Allah berjanji, dan janji Allah itu pasti akan terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak mau menyalahi janjinya. Dan barang siapa yang tidak mendatanginya, maka ia tidak mempunyai janji di sisi Allah untuk memasukkannya ke surga. Jika dia mau, maka dia menyiksanya, dan jika dia mau, maka dia memasukkannya ke surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau orang itu tidak melaksanakan sembahyang atau melaksanakan sembahyang tapi kada sesuai dengan kewajiban-kewajibannya, Allah tidak berjanji memasukkannya ke dalam surga. Artinya apa? Bisa masuk surga, bisa kada. Allah kada berjanji. Kalau orang itu memperinting sembahyang, banu kada, nah itu Allah kada memberi janji kepada dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadis Ubadah bin Samit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin azbin ghamrin bibabi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yawmin 5 marratin fama tarawna dzalik yubki min daranihi qalu la syai'a." Qala sallallahu alaihi wasallam, fa innas salawatil khamsa tuzhibuz dzunub kama yudhibul ma'ud darana.
Artinya perumpamaan salat 5 waktu, perumpamaan salat yang 5 waktu itu seperti sungai tawar yang melimpah di pintu salah seorang di antara kamu, di mana ia menceburkan dirinya padanya 5 kali dalam sehari. 5 kali sehari mandi. Maka apakah kamu berpendapat hal itu menyisakan dari kotorannya? Mun orang tuh 5 kali sehari mandi adalah bedaki lagi awak. Mereka sahabat menjawab, tidak sedikit pun. Artinya bersih kalau orang 5 kali sehari mandi, 2 kali sehari mandi, gini bagus sudah. Bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat 5 waktu itu menghilangkan dosa-dosa sebagaimana air menghilangkan kotoran tadi. Hadis riwayat Muslim dari Jabir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innas salawati kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Artinya sesungguhnya salat-salat itu menghapus bagi apa dosa yang antara salat-salat itu selama dijauhi dosa-dosa besar. Jadi sembahyang 5 waktu yang kita gawi itu menghapuskan seluruh dosa-dosa kecil. Walaupun kita kada minta ampun, kita kada bertobat kepada Allah terhadap dosa kecil itu, tapi kalau kita sembahyang 5 waktu, nah, menghapuskan dosa-dosa kecil itu selama dijauhi dosa-dosa besar. Dosa kecil itu contohnya kan nazari ila auratil ghair, memandang aurat orang lain. Nah, itu dosanya kecil. Memandang aurat orang lain, baik nang sejenis atau lawan jenis. Yang kedua, masul ajnabiyah, bersentuhan dengan yang bukan mahram. Bersentuhan dengan yang bukan mahram termasuk dosa kecil. Kasful aurah, membuka aurat, termasuk dosa kecil. Sama'ul alatil malahil muharramah, mendengari alat-alat musik yang diharamkan, termasuk dosa kecil. Mendengari suling, mendengari gitar, mendengari trompet, atau memetik gitar atau menyuling, termasuk dosa kecil. Lubusud dibaj lirajulin, memakai sutra laki-laki, itu dosanya kecil. Takhattum bizahab lirrajul, laki-laki beutas emas, termasuk dosa kecil. Makan atau minum memakai bejana yang terbuat dari emas perak, sindok terbuat daripada emas, umpamanya bubuhan raja-raja makan, nah, termasuk dosa kecil. Su'uzzan, buruk sangka kepada orang, termasuk dosa kecil. Buruk sangka itu belum diucapkan di muntung, dalam hati, dalam hati memutuskan yang kada baik kepada orang, itu buruk sangka. Misalnya orang datang ke wadah kita, hati kita menyimpulkan, bah ini maling nih, nah itu buruk sangka ngarannya. Buruk sangka, tapi kada diucapkan, nah termasuk dosa kecil. Tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ma'al qudrah, meninggalkan amar ma'ruf, meninggalkan nahi munkar, termasuk dosa kecil. Duduk kita bisa di pinggir kartak atau di muka rumah, ada melihat orang membawa gitar, nah, kita kada menagur, dosa kecil. Mestinya ditagur, jangan bergitar, kada boleh, haram. Nah itu maka amun kada wani jam itu, kada usah duduk di pelatar, dalam rumah aja begana-gana. Itu ngarannya hakut tarik, hak jalan.
Nang duduk-duduk ketujuh di pinggir jambatan, duduk di pinggir jalan, ada melihat orang yang memakai pakaian yang terbuka aurat, tangkap, kamu kada boleh pakai baju ini, haram. Nah, bila kada macam itu berdosa kita. Melihat nang munkar bangan itu berdosa, tapi dosanya termasuk kecil. Nah, dosa-dosa kecil nang macam itu terhapus sendirinya bila kita sembahyang 5 waktu. Terhapus sendirinya bila sembahyang 5 waktu. Nah, kecuali dosa besar nang kada termasuk dihapus. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa dosa-dosa kecil-kecil nang tadi itu bisa menjadi besar dengan salah satu riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Nah, dosa-dosa kecil teh ampih jadi dosa kecil jadi dosa besar kalau disertai dengan salah satu di antara 5 ini. Pertama, dianggap inting, dianggap remeh. Nah, dianggap remeh, nah, ada apa-apa itu dosa kecil aja, kada apa-apa. Dianggap inting. Dosa kecil bila dianggap kada apa-apa, dia taklum jadi besar. Nah, jadi walaupun dosa itu kecil, jangan dianggap inting. Bila dianggap inting, berubah menjadi dosa besar, kada terampuni lagi dengan sembahyang-sembahyang tadi. Yang kedua, dosa kecil itu menjadi besar bisurur, dengan gembira. Gembira. Mendengar musik, hati gembira, senang. Jadi dosa besar. Jadi dosa besar. Memetik gitar, jadi suka, jadi gembira, jadi dosa besar. Karena gembira dengan dosa kecil itu menjadikannya besar. Yang ketiga, bil izhar, dengan dinampakkan, berkisah-kisah kepada orang bahwa ia melakukan dosa. Malam tadi aku melihat aurat si anu, dikisahkan lawan orang. Malam tadi aku begetukan lawan si anu, dikisahkan lawan orang. Jadi dosa besar nang asalnya kecil. Nah, kalau macam itu kada terhapus lagi dengan sembahyang-sembahyang tadi. Yang keempat, bil israr, terus menerus jadi amalan. Dosa kecil tapi jadi amalan. Bini-bini itu kada berjilbab itu dosa kecil aja. Cuma kalau hari-hari jadi gana, jadi amalan membuka aurat. Yang kelima, dosa kecil itu dilakukan oleh orang alim yang menjadi panutan. Nah, orang alim yang menjadi panutan bila mana memperbuat dosa kecil diikuti oleh orang banyak, jadi ganal juga dosanya. Jadi ganal juga. Nah, jadi inna salawati kafaratun lima bayanahunna majtunibatil kabair, artinya sesungguhnya salat-salat itu menghapus bagi apa dosa yang antara salat-salat itu selama dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah.